Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Hari ini saya akan membawakan dua buah film. Yang pertama filmnya dari YouTube, yang kedua filmnya langsung dari WA sendiri. Oke, kita mulai dengan yang kedua. Tadi kita bicara momen gaya, sekarang kita bicara mengenai momen inersia. Mari kita mulai. Oke, momen inersia. Waktu di kelas 10 kalian belajar mengenai momen kelembaman. Apa itu momen kelembaman? Yaitu bersifat untuk mempertahankan diri. Kita kenal dengan hukum Newton pertama, bahwa benda akan cenderung diam sediam-diamnya atau benda akan bergerak sebergerak-geraknya, bergerak dengan lurus. Oke, kita lihat momen inersia, lambangnya I, adalah suatu benda adalah malas bila benda itu untuk dirotasi atau diputar. Kalau suatu benda tegar yang dapat berotasi melalui suatu poros rotasinya, ternyata sukar sekali berputar. Tetapi apabila sudah berrotasi, benda akan berrotasi dan akan terus berrotasi jika tidak ada gaya dari luar. Nah, uraian yang menyatakan benda berrotasi dinamakan momen inersia. Momen inersia bergantung kepada massa dan jarak untuk yang kecil atau biasa kita sebut dengan partikel, di mana I sama dengan mr kuadrat atau satuannya Newton meter persegi. Nah, makin besar jaraknya, makin besar momen inersianya. Makanya kamu pernah lihat orang yang sedang menyeberangkan dengan tali, melewat tali di atas jurang, dan dia selalu biasanya memegang tongkat. Nah, semakin panjang tongkatnya, jaraknya itu, maka momen inersia orang itu akan semakin besar. Dan tingkat untuk bahayanya agak semakin kecil. Menjaga keseimbangan orang itu ketika dia berjalan di atas tali. Nah, untuk massa berotasi hanya satu, kita lihat ini adalah sebuah partikelnya dengan talinya, massanya diabaikan, jaraknya segini adalah R, massanya M, maka momen inersianya I sama dengan mr kuadrat. Bagaimana untuk massa yang berotasi lebih dari satu? Kalau lebih satu, kita anggap bahwa di sini adalah rotasinya di sini, maka nilai I-nya adalah sama dengan sigma mr kuadrat. Berarti kalau di sini masanya ada 4, maka kita kalikan sama dengan I sama dengan M1 R1 kuadrat plus M2 R2 kuadrat plus M3 R3 kuadrat plus M4 R4 kuadrat. Apabila masih ada nambah lagi, dan seterusnya. Begitulah untuk momen inersia. Nah, kalau untuk partikel memang terkenal dengan I sama dengan mr kuadrat. Mari kita cek lagi untuk momen inersia pada semua benda-benda tegar yang kita tahu. Salah satu. Nah, di bawah ini merupakan daftar momen inersia dari beberapa benda tegar yang digunakan dalam perhitungan keterangan. I adalah momen inersia, M adalah massa benda, L adalah panjang benda, bisa jadi L itu sama dengan jari-jarinya. Oke, lihat sini. Untuk batang silinder ini semua, ini ketentuannya. Nah, kalau di pusat itu 1/12 ml kuadrat, untuk di ujung sama dengan I sepertiga ml kuadrat. Bentuk berangga melalui I bola benda dengan I sama 2/3 ml kuadrat, bola pejal 2/5 kuadrat. Kemudian yang kedua, nah untuk bola pejal, mulai ini nilainya, mulai sumbu ini nilainya, sini dia pejal, ini M setengah M kuadrat, sini dia pejal. Nah, tapi biasanya yang sering dipakai adalah ini yang sering kita lakukan. Tadi ada yang kurang kita, yaitu untuk persegi panjang. Untuk persegi panjang adalah sama dengan I sama dengan 1/2
kali massa kali A kuadrat plus B kuadrat. Dan ini yang sering keluar di dalam ujian. Nah, kalau dibilangin bola silinder pejal, ini sama dengan cincin silinder. Kalau silinder berongga, ruang kosong yang tapi masih tebal, ketebalan masih ada gitu. Dan ini untuk silinder atau batang bisa, untuk ini di poros, ini di ujung, ini persegi 4, ini silinder berongga, ini silinder pejal yang sering kita ini seperti katrol, itu termasuk silinder pejal. Ini silinder tipis IMR kuadrat seperti cincin ya. Bola pejal seperti bola biliar 25 dan bola tipis berongga. Nah, bola tipis berongga artinya di dalamnya kosong ya, seperti sepak bola atau bola voli ya. Demikianlah yang dimaksud dengan momen inersia. Nah, contoh momen inersia pada batang, atau orang bilang pada batang silinder. Misalkan, kenapa nilainya yang kamu lihat sini, kenapa nilai I batang itu 1/12 kalau di pusat, kalau di ujung sama dengan sepertiga MR kuadrat. Ini jawabannya. Kita lihat. Apabila sebuah batang kita kasih porosnya ini adalah pusat masanya, bahwa momen bisa di poros, dan ini di ujungnya. Berapa nilai I inersianya di ujung? Nah, untuk cara pertama kau gunakan bahwa rumusnya adalah I pusat ditambah dengan ML kuadratnya. ML kuadratnya. Nah, sama dengan adalah I sama dengan 1/12 ML kuadrat ditambah dengan jarak L ke sini adalah setengahnya L. Maka nilainya sama dengan 1/12 ML kuadrat plus 1/4 ML kuadrat sama dengan 4/12 ML kuadrat sama dengan 1/3 ML kuadrat. Nah, inilah yang dimaksud dengan rumus cepatnya, bahwa batang silinder pada poros ujungnya bisa ditulis dengan sama dengan 1/3 ML kuadrat. Itulah hasilnya kenapa kalau di ujung menjadi 1/3 ML kuadrat. Oke, inilah mengenai momen inersia. Sebetulnya momen inersia itu kalau dipikir-pikir sama dengan untuk translasi masanya, tapi untuk rotasi namanya momen inersia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.